pemilik apartemen yang luar biasa. Kupencet tombol bel pintunya seraya mengucap, "Gomen kudasai." Sejenak hening, namun kemudian terdengar sahutan, "Hai, choto mate kudasai." Terdengar suara langkah di dalam rumah menuju pintu, kemudian pintu terbuka. Aku terpana. Di hadapanku berdiri Yumiko dengan hanya mengenakan baju kimono yang terbuat dari bahan handuk sepanjang hanya 15 cm di atas lutut. Pinggangnya kelihatan ramping sementara kimono yang menutupi bagian atasnya belum sempat dia ikat secara sempurna, menyebabkan aku bisa mendapatkan satu suguhan pemandangan yang maha indah. Sementara bau harum sabun mandi terpancar darinya. Agaknya dia sedang mandi atau baru saja selesai mandi. Tanpa sengaja, sebagai laki-laki normal, Sunioku berdiri melihat kesegarannya itu. Namun sebelum lanjut ceritanya, bagi teman-teman yang belum tekan tombol subrek, silahkan tekan tombol subrek terlebih dahulu. Kalau sudah subrek, langsung aja kita gas. Berikut cerita lengkapnya. Aku tiba di Jepang pertama kali pada awal Februari. Saat itu, kota kecil tempat aku belajar tengah tertutup oleh timbunan salju. Sewaktu mencari apartemen yang kemudian kutinggali, aku hanya tahu bahwa ibu pemilik apartemennya masih muda dan sangat cantik. Waktu itu, dia mengantarku menengok keadaan apartemen. Dia mengenakan celana jeans dan jaket bulu yang longgar, dengan mengenakan penutup kepala yang menyatu dengan jaketnya. Sesudah menandatangani kontrak sewa, aku tidak pernah berjumpa lagi dengannya hingga akhir Maret. Walaupun dia tinggal di rumah besar yang hanya berada di samping kanan apartemen yang kusewa, namun kesibukanku di kampus membuatku selalu pulang malam. Juga kebiasaan orang yang hidup di negara 4 musim. Pada musim dingin, rumah besar itu selalu menutup pintu dan jendelanya rapat-rapat. Pada akhir pekan, waktu kuhabiskan di dalam apartemen dengan menonton kaset video. Pembayaran uang sewa apartemen kulakukan dengan transfer uang lewat bank ke rekeningnya. Disitulah aku jadi hafal namanya, Yumiko Kawamura. Dari Yumiko ternyata sangat mengundang keinginan bagi kaum Adam yang melihatnya. Aku baru menyadarinya pada akhir bulan April, waktu itu hari Jumat 30 April. Aku lupa pergi ke bank untuk membayar sewa apartemen sementara. Kalau menunggu hari Senin, hari sudah menunjukkan tanggal 3 Mei. Padahal sesuai perjanjian, uang sewa bulan berikutnya harus sudah dibayarkan selambat-lambatnya pada hari terakhir bulan sebelumnya. Maka, pada malam itu, aku membawa uang sewa apartemen ke rumahnya. Barangkali dia mau menerima uangnya secara langsung. Dia sendiri yang membukakan pintu rumahnya saat itu. Aku mengemukakan alasanku mengapa sampai aku menyalahi kontrak perjanjian, yakni tidak membayar lewat bank. Ternyata dia berkata hal tersebut tidak menjadi masalah. Lewat bank atau langsung diantarkan, baginya tidak ada pengaruhnya. Hanya orang Jepang biasanya tidak mau repot-repot atau belum tentu punya waktu, sehingga mereka membayar uang sewa melalui transfer otomatis antar rekening bank. Waktu Yumiko menemuiku tersebut,
Aku terpesona dengan kecantikannya. Tingginya sekitar 167 cm. Rambutnya tergerai sebahu. Wajahnya putih mulus dengan bentuk mata, ols, hidung dan bibir yang indah. Dari celana jeans ketat dan sweater yang dia kenakan, aku dapat melihat jelas posturnya. Pinggangnya berlingkar sekitar 58 cm. Pinggulnya melebar indah, ukuran lingkarnya tidak kurang dari 98 cm. Melihat dia sewaktu membelakangiku, aku terbayang betapa senangnya bila dapat kesempatan dari arah belakangnya. Perlu diketahui, aku masih single. Walaupun aku gemar menonton video dan melakukan ritual mandiri, namun aku belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan pacar-pacarku. Sejak mengetahui bahwa sewa apartemen dapat dibayarkan secara langsung, aku memutuskan untuk tidak membayar lewat transfer bank lagi. Alasannya, aku dapat menghemat ongkos transfer. Di samping itu, aku juga dapat bonus bisa menatap wajah cantiknya Yumiko, pemilik apartemen itu. Bulan Mei, udara di kotaku sudah tidak terlalu dingin lagi, sudah berubah menjadi sejuk. Yumiko Kawamura pada hari Sabtu atau Minggu sering terlihat bekerja di halaman. Kadang dia memotong rumput, memangkas pepohonan kecil, atau merapikan pot-pot tanamannya. Aku paling suka menatapnya bila dia membelakangi jendela apartemenku. Sungguh merupakan sosok yang enak untuk dijadikan pasangan di malam hari. Apalagi bila dia sedang membungkuk. Hal itu membuatku teringat pada adegan perempuan Jepang yang ada pada video-video kaset yang sering ku tonton. Lama-lama, aku tahu sedikit tentang keluarga dia. Umur Yumiko adalah 30 tahun. Anaknya 2 perempuan semua. Suaminya bekerja di kota lain, pulangnya pada akhir pekan. Sabtu dini hari, dia tiba di rumah, berangkat lagi hari Minggu tengah malam. Di hari penutup bulan Mei, hari Senin, aku membayar sewa apartemen di petang hari karena aku pulang dari kampus lebih awal dari biasanya. Saat tiba di apartemen baru, jam 17.00, sesudah menyimpan tas punggung, aku pergi ke rumah Yumiko Kawamura. Ketuk pintu, namun tidak ada jawaban dari dalam. Kupencet bel yang terpasang di kusen pintu. Kutunggu sekitar 1 menit, namun tidak ada suara apapun dari dalam rumah. Agaknya sedang tidak ada orang di rumah. Mungkin Yumiko dan anak-anaknya sedang ke supermarket. Akhirnya, aku kembali ke apartemen dan mandi. Sehabis mandi, aku menonton TV. Sampai akhirnya aku tertidur di depan TV. Aku terbangun jam 7:30 malam. Kutengok rumah Yumiko dari jendela apartemen. Lampu-lampu rumahnya sudah menyala. Berarti mereka sudah datang. Aku pun membawa amplop berisi uang sewa apartemen. Kupencet tombol bel pintunya, seraya mengucap, "Gomen kudasai." Sejenak hening, namun kemudian terdengar sahutan, "Hai choto mato kudasai." Terdengar suara langkah di dalam rumah menuju pintu, kemudian pintu terbuka. Aku terpana. Di hadapanku berdiri Yumiko dengan hanya mengenakan baju kimono yang terbuat dari bahan handuk sepanjang hanya 15 cm di atas lutut.
Pinggangnya kelihatan ramping sementara kimono yang menutupi bagian atasnya belum sempat dia ikat secara sempurna. Menyebabkan aku bisa mendapatkan satu suguhan pemandangan yang maha indah. Sementara bau harum sabun mandi terpancar darinya. Agaknya dia sedang mandi atau baru saja selesai mandi. Tanpa sengaja, sebagai laki-laki normal, Sunioku berdiri melihat kesegarannya itu. Bobi-san. Watashi no imoto to omoteta. Sapanya membuyarkan keterpanaanku. Agaknya aku tadi dikiranya adik perempuannya. Pantas dia berpakaian seadanya. Untuk selanjutnya, percakapanku dengannya kutulis di sini langsung dalam bahasa Indonesia saja agar semua penonton mengetahuinya. Walaupun percakapan yang sebenarnya terjadi dalam bahasa Jepang. Kawamura-san, maaf, saya mau membayar sewa apartemen, kataku. Hai dozo, silakan duduk di dalam dan tunggu sebentar, sahutnya. Aku berjalan mengikutinya menuju ruang tamu. Kuperhatikan gerak-geriknya dari belakang meliuk ke kiri kanan mengimbangi langkah-langkah kakinya. Edan, ingin rasanya ku pelvik dia dari belakang erat-erat. Tapi mana berani aku? Aku duduk di bantal duduk yang disediakan mengelilingi meja tamu, sementara dia naik tangga menuju lantai 2. Langkah-langkah kaki indahnya di anak-anak tangga itu tidak pernah lepas dari tatapan mataku. 4 menit kemudian, dia turun dari lantai 2. Baju yang dikenakan sudah ganti. Sekarang dia mengenakan baju kimono tidur putih yang berbahan licin. Diterpa sorot lampu, kain tersebut mempertontonkan tonjolannya sehingga tampak membusung dengan sangat indahnya. Ingin minum apa? Kopi, teh, atau bir? Tanya Yumiko. Teh saja, jawabku. Selama ini aku memang belum pernah minum bir. Bukan aku anti atau menganggap bahwa bir itu haram, namun hanya alasan takut ketagihan minuman yang seperti itu saja. Yumiko kemudian membawa baki berisi poci teh hijau dan sebuah cangkir untukku. Untuk dia sendiri, diambilnya 1 cangkir besar dan 3 botol bir dari kulkas. Kemudian, aku pun menikmati teh khas Jepang tersebut sementara dia menikmati bir. Kok sepi? Anak-anak apa sudah tidur? Tanyaku. Mereka sedang main ke rumah adik perempuan saya. Tadi perginya bersama-sama saya. Lalu saya pulang duluan karena harus ke supermarket dulu untuk membeli sayur dan buah. Mungkin juga mereka menginap di sana, kata Yumiko. Oh, pantas. Tadi saya kesini tidak ada orang, sepi. Bobi-san berasal dari mana? Saya dari Indonesia. Indonesia? Yumiko tampak berpikir. Pulau Bali? Itu. Bali adalah salah satu pulau dari Indonesia. Oh ya? Sungguh pulau yang indah. Saya belum pernah ke sana namun ingin dapat mengunjungi Bali. Saya mempunyai brosurnya. Yumiko beranjak dari duduknya dan mengambil 1 buku tipis tentang Pulau Bali dari rak buku. Pada posisi membelakangiku, aku menatapnya. Mataku berusaha membayangkan alangkah indahnya yang terbungkus kain kimono mengkilat yang dia kenakan. Lama sekali dia dalam posisi itu,
Aku semakin tidak kuasa dengan apa yang ada di depan mataku itu. Berani, tidak. Berani, tidak. Nantikan jawaban. Berani apa tidaknya aku memulai, apalagi saat itu Yumiko tinggal seorang diri di rumahnya. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan kelanjutannya. Sampai jumpa lagi. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga aja pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.